Waktu saya kecil dulu, bapak saya bercerita bahwa pada waktu sekitar kemerdekaan Indonesia, maka khususnya di Jawa, apabila Bung Karno atau Insinyur Soekarno dia berpidato di radio, maka orang-orang sampai berhenti nyangkul, orang-orang berhenti bekerja di sawah, mereka memutar radio dan mendengarkan Bung Karno berpidato. Dan waktu itu orang betul-betul terkagum-kagum dengan seorang yang bernama Insinyur Soekarno. Maka pada dekade selanjutnya, apa yang terjadi? Banyak sekali orang tua ingin anaknya menjadi insinyur. Kenapa? Karena waktu itu insinyur adalah langka. Maka ketokohan Bung Karno pun ditopang oleh keinsinyurannya. Bahkan itu menginspirasi banyak orang tua ingin anaknya menjadi insinyur. Pada waktu itu misalnya di sebuah kabupaten juga seorang lulusan SR Sekolah Rakyat Setara SMP hari ini bisa menjadi terpandai di kabupaten itu dan bisa menjadi seorang bupati. Tapi apa yang terjadi dengan sekarang ini? Ya, 50-60 tahun kemudian, maka insinyur di mana-mana menganggur. Bahkan pernah ada episode ya, Sidul tukang insinyur ya, yang mencari pekerjaan kemana-mana dan tidak pernah mendapatkan. Kalau sekarang ini insinyur ada ribuan, bahkan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu menganggur. Bagaimana dengan 10, 20, 30 tahun akan datang? Mungkin akan banyak master yang sibuk mencari pekerjaan. Apa yang kita bisa pelajari dari kejadian kasus ini? Yang pertama, untuk menjadi sebuah keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan, maka memang dibutuhkan pendidikan yang lebih tinggi hanya untuk sebuah keberhasilan yang sama. Misalnya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai toko. Ya, 50 tahun lalu mungkin lulusan SD bisa melamar, tapi sekarang untuk posisi yang sama diploma dibutuhkan. Hari ini menjadi guru TK, guru SD harus sarjana S1. Maka guru-guru yang berbakat, bertalenta, punya hati buat anak-anak dibuat kelabakan karena tidak akan mendapat tunjangan, tidak akan diangkat kalau dia tidak sarjana. Maka orang berlomba-lomba sekarang para pegawai negeri sekuliah untuk mendapatkan gelar sarjana. Artinya sekali lagi, butuh pendidikan yang lebih tinggi hanya untuk sebuah posisi keberhasilan yang sama. Karena itu kita perlu berhikmat bagaimana kita berhasil di waktu-waktu mendatang. Jelas Anda harus lebih pandai, Anda harus lebih punya pendidikan yang lebih tinggi lagi di tengah persaingan yang ketat ini. Tapi ada hikmat yang kedua. Kalau nantinya orang pandai begitu banyak, maka untuk berhasil pandai pun tidak cukup. Maka Anda harus punya lebih dari sebuah kepandaian. Yang menurut saya itu adalah smart, ya, kecerdasan. Artinya walaupun tidak punya gelar formal, tapi kalau Anda punya kecerdasan, maka sesungguhnya itu lebih penting daripada sebuah gelar formal untuk jenis-jenis pekerjaan yang memang tidak membutuhkan gelar formal. Apabila Anda menjadi guru, dosen, maka gelar formal penting karena itu dipakai sebagai poin untuk kenaikan pangkat. Tapi ada pekerjaan yang tidak membutuhkan gelar formal. Hikmat lain yang kita bisa pelajari adalah pandai aja tidak cukup. Artinya pandai akademik maksud saya tidak cukup. Anda harus punya lebih. Dan kelebihan itu menurut saya yang penting adalah karakter. Pandai saja tidak cukup untuk hari-hari mendatang. Ya, untuk berhasil, untuk sukses, Anda harus memiliki karakter, integritas, bisa dipercaya, keuletan, kerajinan yang Anda tidak dapatkan di bangku kuliah. Tapi Anda bisa belajar dari hidup sehari-hari untuk mendapatkan karakter dan integritas. Dan justru inilah sebenarnya bagian dari kecerdasan karakter, kecerdasan emosi yang lebih banyak akan menentukan keberhasilan di waktu-waktu mendatang. Salam sukses luar biasa.